Negara ini ada di dalam negara lain. Wilayahnya sangat kecil, bahkan merupakan negara terkecil di dunia. Pendapatan negara ini tidak seperti negara lain yang berasal dari pajak atau hasil alamnya, melainkan dari penjualan perangko, koin, dan lainnya. Inilah negara Vatikan, sebuah negara yang ada di negara Italia. Banyak yang tak tahu bahwa Vatikan adalah negara dan bukan hanya salah satu kota di Italia. Vatikan adalah negara berdaulat penuh dan dilindungi hukum internasional. Saat ini menyandang gelar sebagai negara terkecil di dunia. Vatikan terletak di wilayah kota Roma bagian barat dengan luas keseluruhan 44 hektar. Panjangnya 1045 meter dan lebar 850 meter yang dibatasi oleh tembok tinggi. Negara Vatikan dikelilingi oleh tembok sepanjang 3 km dalam kota Roma. Walaupun tak seberapa luas, namun Vatikan memiliki arsitektur yang sangat indah dan diperkirakan tiap tahunnya menarik lebih dari 5 juta wisatawan. Sementara, jumlah penduduk Vatikan seluruhnya sekitar 1.000 orang dan menetap di negara ini karena pekerjaan dan jabatan. Penduduk Vatikan terdiri dari berbagai warga negara, dengan mayoritas warga negara Italia. Sri Paus adalah kepala negara kota Vatikan dan kepala pemerintahan Tahta Suci. Kekuasaan tertinggi di Vatikan bersifat monarki yang dipilih secara absolut, teokratis, dan patrimonial, serta mempunyai kekuasaan penuh dalam hal legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terdapat 2 hierarki utama di Vatikan. Yang pertama ialah hierarki keagamaan, di mana Vatikan berperan sebagai pusat agama Katolik sedunia. Kedua adalah hierarki pemerintahan Tahta Suci sebagai negara, yang mengatur seluruh roda pemerintahan, baik yang bersifat keluar maupun ke dalam. Saat ini, Paus Fransiskuslah yang menjadi kepala negara di negara kota Vatikan. Paus Fransiskus adalah Paus ke-266 yang memimpin gereja Katolik sejak tahun 2013 hingga sekarang. Negara Vatikan terbentuk setelah melewati proses panjang. Sekitar pertengahan abad ke-8, terbentuk negara kepausan atau Stato Pontificio dengan wilayah meliputi seluruh kota Roma yang terbentang antara pesisir barat dan timur Italia. Proses penyatuan kerajaan-kerajaan Italia mengakibatkan negara kepausan beberapa kali terancam. Gereja Katolik Roma tidak terima apabila Vatikan masuk wilayah Italia. Oleh sebab itu, terjadilah konflik antara gereja dan kerajaan Italia. Setelah Roma direbut oleh Garibaldi pada tahun 1870 dan kekuasaan diserahkan kepada Raja Vittorio Emanuele II, maka berakhir pula apa yang disebut negara kepausan. Konflik gereja Vatikan dan kerajaan Italia baru mereda setelah dilaksanakannya perjanjian Lateran atau Concordat pada tanggal 11 Februari 1929. Perjanjian ini ditandatangani Kardinal Gaspari selaku perwakilan Pius XI dan Benito Mussolini sebagai perwakilan Raja Victor Emmanuel III. Perjanjian Lateran memuat salah satu pengakuan Vatikan sebagai negara yang berdaulat dan independen, serta berada di bawah pemerintahan Tahta Suci. Perjanjian tersebut juga berisi pernyataan adanya ganti rugi kepada Vatikan karena berdirinya negara Italia. Dalam perjalanannya, sekalipun kerajaan Italia berakhir pasca terjadinya Perang Dunia Kedua, Perjanjian Lateran tetap diakui. Namun, Perjanjian Lateran mengalami modifikasi pada tanggal 18 Februari 1984. Vatikan mencetak mata uang, perangko, paspor, dan plat nomor mobil sendiri.
Vatikan juga memiliki kantor media, bendera, dan lagu kebangsaan sendiri. Hampir semua perbekalan, termasuk makanan, air, listrik, dan gas harus diimpor. Tidak ada pajak penghasilan dan tidak ada batasan impor atau ekspor dana. Sebagai tahta suci, pendapatannya berasal dari sumbangan sukarela lebih dari 1 miliar umat Katolik Roma di seluruh dunia, serta bunga atas investasi dan penjualan perangko, penjualan souvenir, penjualan koin, biaya masuk museum, dan publikasi. Di balik tembok Vatikan, cukup banyak tempat yang membuat para turis sibuk berkeliling selama beberapa hari. Ada Museum Vatikan yang merupakan salah satu museum dengan koleksi seni terbanyak di dunia. Ada sekitar 70.000 karya seni di situ. Jika dipajang berbaris, koleksinya bisa sepanjang 15 km. Ada 54 galeri dan museum yang bisa dikunjungi di sini. Kapel Sistine dan Gereja Basilika Santo Petrus menjadi salah satu yang paling populer di kalangan wisatawan. Basilika Santo Petrus didirikan di atas makam Santo Petrus pada abad ke-4, kemudian direnovasi kembali pada abad ke-16. Perpustakaan Vatikan juga merupakan perpustakaan terkaya di dunia, dengan lebih dari 1,1 juta buku dalam koleksinya. Berbagai barang peninggalan berharga yang ada di perpustakaan ini, seperti 7.000 incunabula yang dicetak sebelum tahun 1501, 25.000 buku tulisan tangan pada abad pertengahan, dan 80.000 manuskrip yang telah dikumpulkan sejak perpustakaan didirikan pada tahun 1450. Pasukan Garda Kepausan Swiss awalnya merupakan penjaga keamanan bayaran di Vatikan. Namun hingga saat ini, eksistensinya tetap dipertahankan, sehingga mereka disebut sebagai salah satu tentara militer tertua di dunia. Garda Swiss tersebut mulai melayani negara kepausan sejak pada abad akhir ke-14 dan 15 silam. Seragam mereka yang unik membuat Vatikan semakin unik. Para penjaga biasanya mengenakan pakaian ganda dan baret biru. Tetapi pada acara-acara seremonial, mereka mengenakan seragam warna-warni era Renaissance yang menjadi ciri khas mereka. Seragam tersebut termasuk seragam tertua yang terus digunakan. Meskipun menggunakan pakaian tradisional dengan membawa tombak dan pedang, namun mereka juga dilatih dalam penggunaan persenjataan modern dan teknik kontraterorisme.